Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Haleluya. Bersama dengan Tuhan Yesus kita katakan luar biasa. Mari sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Satu sukacita kita boleh bertemu di dalam ibadah yang sungguh akan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau mempertemukan kembali kami dalam ibadah. Baik kami di rumah, kami masing-masing. Kami percaya kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami. Kami mulai ibadah demi dan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, keluarga di rumah, mari. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyertai kita semua dalam ibadah pagi hari ini. Ini saatnya Tuhan kami rindu berdiri di altar-Mu. Bersama dengan malaikat di surga. Memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus. Katakan hadir di sini. Haleluya. Kini saatnya kami berdiri di altar-Mu. Kini saat bersama dengan keluarga kami Tuhan. Haleluya. Altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus, amin, hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya kami berdiri di altar-Mu Tuhan. Kini saatnya berdiri di altar-Nya, berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari semua memuji nama Tuhan. Mari memuji. Mari yang ada di rumah, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang Maha Kudus, sebab
di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, Maha, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk tata sucinya bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesus, Yesusku. Amin Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk kita masuk hadirat-Nya. Oh, Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, kami masuk hadirat-Mu, kami angkat tangan, kami menyembah. Sebab Engkau Allah yang kudus ada di sini, hadir di sini bersama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, kami sembah Engkau baik Bapa, kami sembah Bapa, kami sembah lagu, haleluya. Terima kasih dalam hadirat-Mu kami aman, kami tenang Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tengah kami, dan kami rindu menyambut kehadiran-Mu bersama keluarga kami, bersama dengan jemaat Tuhan. Kami menyambut kedatangan-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat kami. Dan kehadiran-Mu pasti memulihkan, pasti memberikan penghiburan, dan pasti mendatangkan keajaiban. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambutlah Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tangan
cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, kami tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Kami beri hormat pujian, Kirya hormat pujian dan kuasa Yesus Raja bagi yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, ku angkat tangan, katakan bersama-sama dengan saya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, kan Yesus. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Katakan Yesus, Engkau Raja bagi yang mulia. Kami angkat tangan Tuhan, tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari bersama katakan, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita percaya Bapak Ibu Saudara ada sukacita pagi hari ini. Amin. Mari yang di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Pastikan sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kita mau berdiri dengan sukacita, bersemangat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, hari-hari ini ada banyak hal terjadi, tapi hanya ada satu yang paling dekat bersama-sama dengan kita. Dialah Yesus. Sebab Dia Allah yang baik. Amin. Dia Bapa yang baik. Amin. Mari kita mau katakan kepadanya, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Mari dengan iman, katakan dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Haleluya. Oh, ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Kembali katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. Amin. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Yes. God is so good. God is so good. Is so good to you. Mari yang di rumah katakan, ya Yesus baik. Angkat jempolmu bersama-sama. Hanya Dia yang
Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Dia baik. Tetap memuji nama Tuhan, katakan. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Di rumah katakan, God is so good. God is so good. Yes. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. He's so good to me. He's so good to you. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih tetap bersuka cita pagi hari ini. Walaupun pemberitaan banyak sekali memberi kita khawatir dan memberikan kita ketakutan. Tapi saya percaya pagi hari ini setiap engkau mencari Tuhan pasti penuh dengan sukacita. Amin. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih yang begitu besar. Haleluya. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan setiap kami yang percaya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selain menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yeay! Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih yang begitu besar, lebih kuat dari apapun dalam dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pastikan engkau di depan layar hari ini memuji nama Tuhan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku. Apa? Yes. Itu Allah kita. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selain menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau tidak tertandingi sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku sekali lagi. Ku naikkan syukur. Bersama-sama ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selain menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk. Sekali lagi, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara.
Ketika memuji nama Tuhan, kita percaya ada kuasa yang mengalir. Dan setiap kita, baik saya, bapak saudara yang di rumah, pasti menerima kuasa yang sama daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita, Allah yang hidup dan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, boleh duduk kembali. Kita mau teduhkan dan tenangkan hati kita. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Selalu siapkan hati yang terbaik, agar firman Tuhan menjadi benih yang dapat ditabur dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak pernah kami ragukan kasih setiamu Tuhan. Ada banyak kabar hari-hari ini membuat cemas, takut. Tapi kami tidak pernah takut. Karena Engkau ada di dekat kami. Hati kami tenang, hati kami damai. Sebab Engkau Allah kami. Haleluya. Berbicara lewat firman-Mu, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Tiada pernah aku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Mesti langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah. Tidak berubah Tuhan. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Terima kasih Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus, kiranya berkat firman Tuhan menjadi berkat yang sempurna kami terima pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi kita bersama-sama dalam ibadah keluarga-keluarga
dalam live streaming hari ini. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema perintah yang paling mendesak. Apa perintah yang paling mendesak di zaman yang sedang mengalami badai, krisis, persoalan dan pergumulan besar ini, saudara-saudara? Banyaknya pergumulan, kesukaran, pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan sebuah perintah yang paling mendesak dalam kehidupan kita. Apakah perintah itu? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah yang paling mendesak di saat-saat krisis seperti ini adalah cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cari Betel. Betel adalah rumah Tuhan. Jangan cari gereja. Kadang-kadang kita saudara-saudara mengagumi berbagai gereja. Gereja yang besar maupun gereja yang kecil. Dengan berbagai tokoh-tokoh yang sangat fenomenal. Kita seringkali berpikir bahwa mencari gereja A, gereja B, gereja C, gereja besar sini, gereja besar sini. No. Jangan cari Betel, kata Tuhan. Cari Tuhan. Orang Kristen harus mengerti bahwa dia harus mencari Tuhan, bukan mencari gedung gerejanya. Justru pada peristiwa COVID-19 ini, supaya kita semua ada beribadah di rumah masing-masing. Supaya kita mencari Tuhan, bukan dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Sebab Kristus sendiri sudah menegur kita bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Yaitu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh. Barang siapa yang mau mencari dia harus mencarinya dengan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi dibatasi oleh gedung. Bukan lagi dibatasi oleh tembok-tembok. Bukan lagi dibatasi oleh liturgi-liturgi. Bukan lagi dibatasi oleh waktu-waktu. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk mencari Tuhan. Maka kamu akan hidup bukan di Betel. Betel adalah Bet-El. Artinya rumah Allah. Bukan mencari gereja atau gedungnya. Bahkan Alkitab mengatakan jangan cari di Gilgal. Gilgal adalah pembaruan perjanjian setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ini pun jangan dicari di Gilgal. Jangan dicari di Betsheba, kata Alkitab. Semua akan lenyap. Kita tahu saudara-saudara berbagai tempat yang sangat penting. Tempat-tempat yang sakral, bahkan tempat-tempat yang rohani. Suatu saat akan lenyap, kata Alkitab. Akan dilenyapkan. Itu sebabnya Tuhan menekankan hari ini. Carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mengatakan kepada kita. Carilah Tuhan. Garis bawahi kata carilah. Berarti apa? Ada sesuatu yang hilang. Maka perlu dicari. Dan orang Israel adalah orang yang kehilangan Tuhan. Maka carilah Tuhan. Berarti kita berpikir secara sederhana. Orang Israel
kehilangan Tuhan. Bukan berarti Tuhan hilang seperti uang yang hilang. Bukan. Di sini bukan kehilangan Tuhan sebab Tuhan Maha Hadir. Yang dimaksud kehilangan Tuhan adalah kehilangan hubungan, kehilangan relasi kita dengan Allah. Israel kehilangan relasi dengan Tuhan. Israel kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Karena Israel tidak mementingkan Allah lagi. Tidak mementingkan Tuhan lagi. Tidak menomorsatukan Tuhan lagi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang di zaman modern ini kehilangan Tuhan. Mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusannya. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mereka terlalu sibuk dengan berbagai proyek-proyek dan prioritas-prioritas hidupnya. Sampai Tuhan dilupakan. Tuhan tidak penting lagi. Uang lebih penting. Bahkan popularitas lebih penting. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah yang paling mendesak hari ini. Carilah Tuhan. Berbicara cari berarti perlu kerja keras. Menjalin hubungan kembali dengan Allah. Berbicara cari berarti berbicara ketekunan untuk mencari Tuhan. Berbicara cari berarti berbicara komitmen sampai kita menemukan Allah di dalam hidup kita. Berbicara cari berarti berbicara prioritas. Allah lebih diutamakan, Allah lebih penting. Berbicara carilah berarti berbicara perintah yang mendesak supaya kita membangun hubungan kembali dengan Allah. Berbicara carilah Tuhan berarti menekankan juga soal kita bertobat dari selama ini mencari kehidupan yang tidak penting. Sekarang mencari Tuhan yang jauh lebih penting. Sekarang kita harus bertobat, cari Tuhan. Karena selama ini kita sudah mencari kesenangan, hobi, keinginan-keinginan kita yang membuat kita berbagai keputusasaan dan kekecewaan. Maka Tuhan memerintahkan kepada kita, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Perintah yang pertama dalam perintah yang mendesak ini, bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kerja keras, ada usaha, ada ketekunan, ada komitmen untuk membangun, ada prioritas Allah dipentingkan, ada perintah yang mendesak untuk hal ini, ada pertobatan yang sungguh untuk mencari Tuhan. Saya menekankan bagian yang kedua dari kata Tuhan. Carilah Tuhan ditekankan di sana. Saudara-saudara, Alkitab menekankan kepada kita. Pada saat kita menghadapi pergumulan, Tuhan memerintahkan kita untuk mencari Tuhan. Bukan mencari pendeta. Bukan mencari paranormal. Bukan mencari konselor. Atau bukan mencari orang penting. Atau bukan mencari penasehat. Atau mencari relasi bisnis. No. Allah mengajarkan kepada kita dalam perintah yang mendesak ini. Bukan saja soal ketekunan, kerja keras, prioritas, pertobatan. Tetapi Allah menekankan kepada kita dalam perintah yang mendesak itu. Cari Tuhan. Bukan cari hamba Tuhan. Saudara-saudara, dalam peristiwa COVID-19 ini, kita diperintahkan untuk ibadah masing-masing di rumah. Kita lagi tidak memprioritaskan, tidak mengidolakan, tidak mengutamakan, atau tidak mencari popularitas pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Sekarang kita mencari sendiri Allah kita. Bukan nebeng kepada pendeta. Disinilah orang-orang Kristen sekarang diuji. Dari pelajaran-pelajaran dan ibadah bersama-sama di gereja-gereja baik besar maupun gereja kecil. Dalam ibadah bersama mungkin bisa. Sekarang diuji bagaimana ibadah kalau di rumah mencari Tuhan sendiri. Daud, dia berkata dalam
kitab Mazmur. Alangkah bahagia, dia sangat senang kalau orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mengapa Daud bahagia saat dia diajak untuk pergi ke rumah Tuhan? Karena di sana ada Tuhan. Mengapa kita harus cari Tuhan? Bukan cari hamba Tuhan atau pendeta. Karena pendeta manusia biasa yang lemah, berdosa. Bahkan pendeta juga manusia yang membutuhkan Tuhan. Sekarang carilah Tuhan, karena Tuhanlah penebus kita. Tuhanlah pembebas kita. Tuhanlah penyelamat kita. Tuhanlah pemulih hidup kita. Tuhanlah yang memberikan perubahan, pertolongan, kesembuhan. Bukan mengandalkan hamba Tuhan, pendeta, atau siapapun. Maka Tuhan berkata, carilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus mencari Tuhan dalam hidup kita? Karena kita tahu pada saat kita mencari hamba Tuhan, mencari konselor, saat kita punya banyak pergumulan, kita datang kepada konselor. Konselor sendiri pada saat mendengar keluhan kita atau masalah kita, dia sendiri berdoa minta kepada Tuhan jalan keluarnya. Kalau konselor saja minta jalan keluarnya kepada Tuhan, mengapa kita tidak secara langsung mencari Tuhan dan meminta jalan keluar dari Tuhan? Mengapa harus membutuhkan perantara-perantara yang begitu menyulitkan? Lewat ibadah keluarga, lewat ibadah pribadi, kita menjadi orang Kristen yang betul-betul mengandalkan lutut kita, mengandalkan hati kita, mengandalkan komitmen kita untuk mencari Tuhan. Saya berkata kepada saudara, orang-orang Kristen harus mencari Tuhan dengan benar di saat krisis saat ini. Mengapa orang Israel diperingatkan oleh Tuhan untuk cari Tuhan? Dan peringatan ini keluar dari bibir Amos. Amos adalah hanya seorang peternak di Tekoa. Dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan orang Israel. Saudara-saudara, ternyata Tuhan mengingatkan kita. Bisa lewat nabi, tetapi juga bisa lewat seorang penjaga ternak di Tekoa. Dan Tuhan mengingatkan kita masa ini oleh virus corona. Mengingatkan jangan melupakan Tuhan. Mengapa orang tidak mencari Tuhan dalam hidupnya? Karena banyak orang melupakan Tuhan dalam hidupnya. Setelah senang, setelah diberkati, orang begitu mudah melupakan Tuhan. Tetapi hari ini saya berkata kepada saudara, perintah yang paling mendesak adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan mudah melupakan Tuhan di saat engkau sukses. Mengapa orang tidak mencari Tuhan? Karena seringkali orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia. Dia begitu sombong. Dan lewat peristiwa virus corona ini, Tuhan mematahkan setiap kesombongan manusia. Mereka yang mengandalkan kekuatannya, mereka yang mengandalkan kekayaannya, uangnya, semua dipatahkan oleh Tuhan. Menjadi tidak berarti. Mereka hanya berdiam diri, diperintahkan oleh Tuhan untuk mencari Tuhan. Mengapa manusia tidak suka mencari Tuhan? Mereka bukan saja melupakan Tuhan. Mereka bukan saja mengandalkan diri sendiri. Mereka tidak mencari Tuhan karena mereka suka berbuat dosa. Dosa sebuah penghalang hubungan kita dengan Allah. Alkitab berkata, yang menjadi penghalang antara Allah dengan kita, baik di dalam doa,
baik di dalam tangannya yang memenjamah kita, adalah segala dosa kita dan kejahatan kita. Orang yang suka berbuat dosa pasti tidak suka mencari Tuhan. Mengapa orang tidak suka mencari Tuhan? Karena sering orang lebih suka mencari manusia, mencari nasihat manusia daripada mencari Tuhan. Tetapi hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Berbicara kata carilah adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan dengan ketekunan, kesungguhan, keseriusan. Yang harus kita lakukan dengan pertobatan. Tetapi berbicara kata Tuhan, carilah Tuhan, maka hanya Tuhan yang dicari, bukan gedung gerejanya. Hanya Tuhan yang dicari, karena Dia sumber segalanya. Hanya Tuhan yang dicari, jangan lupakan Dia. Pesan yang ketiga dalam perintah yang mendesak ini, Alkitab berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Garis bawahi kata kamu. Maka kamu akan hidup. Kamu itu siapa? Orang Israel yang mau mencari Tuhan yang akan dapat untung. Setiap orang yang mencari Tuhan, dialah yang mempunyai keuntungan. Seperti Hizkia, dia berdoa dan mencari Tuhan. Dia yang untung, ditambah usianya 15 tahun lagi. Seperti kata Alkitab, mintalah. Siapa yang meminta, dia akan menerima. Artinya apa? Carilah Tuhan maka kamu akan dapat untung. Kamu akan diberkati. Kamu yang akan diubah oleh Tuhan. Maka carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Setiap kita yang berjerih lelah mencari Tuhan, kita yang akan mendapat untung. Berserulah kepadaku kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Artinya bahwa setiap orang yang mencari Tuhan lewat seruan, lewat permintaan, dia yang akan mendapatkan berkatnya. Itu sebabnya Tuhan menekankan, maka kamu, maka saudara dan saya yang mencari Tuhan, yang akan beroleh berkat, kemenangan, kekuatan daripada Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena jerih lelah kita dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah rugi. Bahkan beberapa dari antara kita yang mungkin berdoa belum kelihatan hasilnya. Tetapi saya berkata, tetaplah cari Tuhan. Engkau tidak rugi, engkau pasti dapat untung. Tidak pernah sia-sia. Karena Allah pasti memberikan upah bagi orang yang mengandalkan Dia dan mencari Dia. Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu, kata Alkitab, akan hidup. Kamu yang mana? Kamu yang lemah, kata Tuhan, cari aku. Kamu yang terbatas, cari aku. Kamu yang berdosa, cari aku. Kamu yang sakit, cari aku. Kamu yang sedang takut, cari aku. Kamu yang hidup dalam dosa, cari aku. Kamu yang bejat, cari aku. Maka kamu akan hidup, kata Alkitab. Tiap hari Tuhan mengulurkan, membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan beban berat. Kamu akan diberikan kelegaan. Jadi setiap orang yang mencari Tuhan, dia sendiri yang akan beroleh kelegaan. Setiap orang yang mencari Tuhan, maka kamu akan dapat solusi. Setiap orang yang cari Tuhan, maka kamu akan dipulihkan. Setiap orang yang cari Tuhan, maka kamu akan mengalami mujizat. Setiap orang yang cari Tuhan, maka kamu diberkati. Setiap orang yang cari Tuhan, maka kamu akan beroleh pertolongannya. Itu penekanan yang ketiga. Dari perintah Tuhan yang mendesak. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang keempat. Kamu akan hidup. Garis bawahi, akan hidup. Di sini kata hidup berarti hidup yang berkualitas. Hidup yang berbeda, hidup yang bermutu, hidup yang spesial, hidup yang khusus, hidup yang kekal. Ada orang berkata, Pak Pin, carilah Tuhan maka kamu akan hidup.
Kambing juga nggak cari Tuhan, hidup Pak Ben. Iya, kambing pun hidup walaupun tidak cari Tuhan. Tapi kambing kualitas kehidupannya tidak bisa disamakan dengan manusia. Apakah saudara senang kalau hidupmu disamakan dengan kualitas kehidupan kambing yang tidak mengerti dan tidak mengenal Allah? Tentu saudara sangat rendah sekali. Bahkan saya berkata kepada saudara, tentu kualitas hidup kita harus jauh lebih baik dari kambing. Kadang-kadang kalau saya berpikir, begitu jatuhnya manusia dalam dosa, begitu bejatnya manusia dalam dosa, malah kambing lebih bagus kehidupannya dari manusia. Contohnya, tidak ada kambing yang kambing pria memperkosa kambing pria, nggak ada. Tapi manusia, pria menikah dengan pria. Wanita menikah dengan wanita. Homoseks, lesbian. Tentu kambing lebih normal. Kambing pria melihat kambing pria tidak tertarik sama sekali. Ternyata kambing lebih normal daripada manusia. Kalau kita melihat tidak ada kambing jantan memperkosa anak kambing, nggak ada. Tapi manusia bisa melakukan itu. Mengapa? Karena begitu bejatnya, begitu rusaknya. Dan Allah memerintahkan kepada kita, manusia yang bejat, yang rusak itu, untuk mencari Tuhan. Supaya apa? Memiliki kehidupan yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas. Masa depan yang berkualitas. Itu sebabnya hari ini Tuhan memerintahkan sebuah perintah yang paling mendesak. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang mendengar firman Tuhan hari ini, mulai komitmen untuk cari Tuhan. Mencari berarti berusaha. Sekarang sekuat tenaga berusaha mencari. Tapi mencarinya Tuhan, bukan mencari pendeta, gereja atau apapun. Cari Tuhan, Dia yang memiliki kehidupan dan sumber segalanya. Tuhan menghendaki kamu supaya kita berubah dan diberkati Tuhan. Dan kamu akan hidup. Kualitas hidup dan masa depanmu akan menjadi berbeda. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Kami ditegur kembali untuk mencari Tuhan. Karena lewat mencari Tuhan, kami akan hidup. Mulai hari ini kami mau menyediakan waktu di dalam doa pribadi. Di dalam doa bersama dengan keluarga. Di dalam doa, ya Bapa, bersama-sama. Dalam setiap doa keluarga. Tuhan berkati kami. Kami juga mau tekun, mau mencari, mau membangun diri kami untuk mencari Tuhan. Tuhan, ampuni kalau kami seringkali mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan pendeta. Ampuni kami, sebab Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dan hatinya jauh daripada Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, sucikan kami untuk pertobatan ini, supaya kami hanya mengandalkan Engkau, mencari Tuhan, maka kamu akan hidup. Kami bersyukur Engkau menghendaki kami berubah, maka kami akan mengalami perubahan. Bahkan Engkau menghendaki kami beroleh kehidupan yang berkualitas. Hari ini, turunkan tangan-Mu, berkati kami, supaya kami beroleh kehidupan yang semakin hari semakin berkualitas. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berjumpa lagi dengan saya Venesia Lalen Sumantri di Warta Sepekan GBI Kasih Minggu 5 April 2020. Mengingat pandemi COVID-19 yang masih merebak, maka refreshing Abi Kasih yang seharusnya dilaksanakan pada Jumat 10 April 2020 ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Selain itu, dengan alasan yang sama, maka acara Family Day GBI Kasih turut ikut ditunda. Ibadah WBI. Ibadah WBI akan dilaksanakan secara online di channel YouTube GBI Kasih Morotai pada 7 April 2020 pukul 15 WIB. Ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan secara online di channel YouTube GBI Kasih Morotai pada Jumat 10 April 2020 pukul 8 WIB. Masing-masing keluarga harus mempersiapkan roti dan anggur untuk mengikuti liturgi perjamuan kudus. Hotspot Teens dan Youth. Adapun karena gejala pandemik yang masih meledak, maka ibadah hotspot masih dilaksanakan secara online. Adapun detailnya sebagai berikut. Ibadah doa terobosan. Berkenaan dengan keadaan bangsa kita yang membutuhkan topangan doa, maka doa terobosan yang biasa dilakukan hari Sabtu mulai minggu ini akan dilakukan gerakan doa setiap malam pukul 20.45 sampai 21.15 WIB dengan pokok doa bagi bangsa, GBI Kasih, dan keluarga agar beroleh perlindungan dari Tuhan. Ibadah Paskah. Ibadah Paskah akan dilaksanakan secara online di channel YouTube GBI Kasih Morotai pada Minggu 12 April 2020 pukul 8 WIB. Adapun detailnya sebagai berikut. Persembahan jemaat. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang tetap memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan jemaat dan persepuluhan dapat ditransfer pada rekening gereja 73050004006 Bank BCA atas nama GBI Kasih Kas Umum. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Watas Pekan minggu depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tanganmu dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima seluruh berkat ini. Haleluya. Amin.